Kemudian pertanyaan yang lain yaitu tentang ini biasanya zikir ya berjamaah ya, zikir bareng-bareng dengan suara keras ya, dengan bersuara. Ini biasa kita jumpai ya, baik di Langgar sini, Langgar Al-Qadir ya. Itu umumnya zikirnya demikian setelah sholat ya, bareng-bareng dengan suara dengan bersuara ya, dengan suara keras. Begitu juga banyak dijumpai di mana-mana. Ini ada yang mempertanyakan ya, dianggap ini tidak sesuai katanya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi ya katanya demikian. Ada yang mengatakan demikian. Ini saya jawab bahwa itu salah ya. Jadi zikir yang berlaku ya, yang lumrah dilakukan ya, banyak di langgar-langgar termasuk di Langgar sini ya, di masjid-masjid yang umum ditemui, ini sama sekali ada dasarnya, ada hadisnya. Jadi dua-duanya. Jadi kalau yang mengatakan bahwasanya zikir itu tidak boleh bareng-bareng berjamaah dan bersuara keras, ini tidak berdasar ya. Memang ada hadis tentang keutamaan zikir secara pelan tidak bersuara, itu juga ada. Kemudian zikir, hadis tentang zikir secara bersuara ya, suara keras dan berjamaah bareng-bareng itu juga ada, dua-duanya ada. Nah, ini Imam An-Nawawi ini memberikan penjelasan bahwa karena dua-duanya ini ada, artinya bahwa yang dimaksud bahwa dua-duanya ini bisa berlaku, disesuaikan dengan konteksnya dan juga tujuannya ya. Dengan konteksnya misalkan zikir tidak bersuara ini memang afdol ya, jika tidak dikhawatirkan riya, tidak dikhawatirkan mengganggu orang tidur misalkan, tidak mengganggu orang sholat misalkan. Begitu juga sebaliknya zikir bersuara keras dan juga berjamaah yang sebagaimana kita temui itu juga afdol ya, jika tidak dikhawatirkan riya, tidak dikhawatirkan mengganggu, terus punya keutamaan yaitu zikir keras tadi akan menjadikan yang zikir ini akan lebih fokus ya, lebih bisa khusyuk, lebih fokus, kemudian menjadikan orang ya yang ikut zikir, orang di sebelahnya, orang di sekitarnya ini juga ikut fokus, ikut semangat ya, dan juga tidak ngantuk ya. Ini banyak keutamaannya. Jadi dua-duanya hadis itu ada, bukannya terus dua hadis ini salah satu dibuang, satunya dipakai, itu tidak begitu. Dua-duanya dipakai. Tapi kalau sekiranya mengganggu orang tidur, misalkan zikir di tengah malam, ya tentu yang afdol itu ataupun sebaiknya zikir yang suara pelan ya. Tapi kalau tidak ada itu ataupun tidak dikhawatirkan riya ya, maka yang afdol adalah justru yang keras, bagaimana kita jumpai ya di Langgar sini ya. Jadi tidak ada istilahnya makruh ya, ataupun apalagi haram ya. Bahkan ada keutamaannya tadi, faedahnya bisa menjangkau yang lain, jadi ikut bersama-sama ya, ikut mungkin yang lainnya itu tidak begitu hafal, jadi ikut menirukan, terus membangkitkan hati orang yang zikir ya, lebih fokus, lebih semangat ya. Terus jadinya tidak ngantuk ya, itu diantaranya. Itu penjelasan yang dijelaskan dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi itu disebutkan demikian. Jadi sekali lagi itu apa yang berlaku ya, zikir bersama ya, zikir berjamaah dengan suara keras itu sama sekali tidak makruh, apalagi haram, dan itu ada contoh
ada dalilnya, ada hadisnya. Demikian juga dengan zikir suara pelan itu juga ada. Itu ada konteksnya masing-masing ya. Jadi itu bisa keduanya itu bisa saling dikompromikan ya, disinkronkan. Jadi melihat konteksnya bagaimana. Jadi tidak kok mutlak ada hadis yang tadi suara liri kemudian yang harus liri, ada hadis yang menerangkan tentang ini yang suara keras kemudian berlaku keras terus, itu enggak. Jadi ada konteksnya masing-masing dan juga ada faedahnya masing-masing. Itu saya kira itu penjelasan dari kami.